Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan Bapak Hendrik Bun akan membawakan firman Tuhan dengan tema Ayo Tanya, Alkitab Menjawab. Jadi kita akan pakai forum ini untuk diskusi, untuk bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita, nanti akan dijawab sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan Ibu Erika untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Bu Erika. Baik, kalau Bu Erika tidak ada, mohon Pak Freddy. Silakan Pak. Ya baik, mari kita berdoa. Bapa yang Kau penuh kasih, malam ini kami bertemu lagi di dalam Zoom ini ya Bapa. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami untuk kami boleh mendapat arahan, petunjuk, agar kami hari lepas hari makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan juga kami semua, Roh Kudus selalu biasa bersama untuk memahami dan membuat kami kuat untuk melakukannya. Tuhan tolong kami semua untuk bisa merasakan, memahami, dan makin percaya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Freddy yang sudah memimpin kita di dalam doa. Saya serahkan waktu untuk Pak Hendrik yang akan memberikan pendahuluan dulu. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan untuk bertanya hal-hal yang ingin ditanyakan malam hari inilah kesempatan kita untuk menggali lebih banyak kebenaran firman Tuhan dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak Hendrik. Shalom, tapi minta maaf dulu. Ini kebetulan saya tiba-tiba sakit perut. Tadi saya WA Ibu minta 2 lagu, tapi Ibu mungkin belum baca. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya hari ini adalah acara bebas. Ya. Ibu Ayu juga minta tolong untuk kita semua bisa berkumpul di sini. Ya. Karena kita melakukan apa yang menjadi apa namanya kebiasaan jemaat mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul. Ya, dan saya sangat bersyukur bahwa kita diberikan wadah yaitu FWF. Terima kasih juga kepada Pak Stephen, juga Pak Freddy yang mencetus ide ini untuk bisa kita berkumpul bersama-sama ya. Berkumpul bersama-sama di sini bukan hanya kita ngobrol-ngobrol, tapi kita belajar. Kita belajar untuk apa? Belajar untuk bisa makin hari mengenal, ya. Mengenal siapa Tuhan kita. Itu nomor 1. Ya, nomor 2, kita juga bisa mengenal diri kita sendiri. Setelah kita mengenal kita jadi mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bukan manusia yang benar di hadapan Dia, tapi kita bisa dibenarkan oleh karena Kristus. Jadi kita mengerti kenapa kita bisa dibenarkan, kenapa kita bisa menjadi benar di hadapan Bapa, karena ada Kristus di dalam kita. Ya. Maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Bukan berarti Yesus Kristus menyetir dalam hidup kita, bukan. Tapi roh yang diberikan sebagai penolong itu, yang memampukan kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Ya, jadi istilahnya ini, sebentar ya.
Sorry. Saya mau ambil tisu dulu nih, kayak makin dingin. Oke, sorry ya. Mulai lagi nih. Jadi kembali lagi kita berkumpul di sini supaya kita ini bisa menjalankan apa yang Kristus jalankan. Seperti apa? Sorry, rambut acak-acakan, saya baru bangun. Seperti apa? Seperti legacy. Ya, Tuhan Yesus menurunkan legasinya 2000 tahun sampai detik hari ini. Melalui siapa? Melalui kita. Ya, jadi Kristus hidup di dalam aku itu artinya kita menghidupi apa yang Kristus jalankan pada waktu dia hidup. Ya, kita bicara kemarin bersama Pak Freddy, 1 Yohanes 2 ayat 6. Pak Freddy juga membuka pikiran saya. Ya. Jadi sangat jelas sekali. Loh, kok Malam Pak Hendrik. oh, malam Pak, jadi kita lagi nyantai ya. Baru mulai. Baru mulai. Jadi Ya? seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes ya, 2 ayat 6. Katakan barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Kristus, itu artinya bukan kita ada di dalam Kristus yang nggak kelihatan, ya. Tapi artinya kita ini menjalankan apa yang dia lakukan pada saat dia hidup. Ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi pada saat Kristus yang waktu masih dia hidup dulu, sampai sekarang masih hidup, tapi sudah bentuknya beda, kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan pada saat dia hidup. Sebenarnya itu sangat mudah sekali. Dan dia memberi contoh sebagai manusia, bukan memberi contoh sebagai Tuhan. Ya, kita nggak usah muluk-muluk, kita bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, seperti rasul-rasul zaman dahulu. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Ya, tapi itu perlu, apa namanya ya, perlu doa khusus, ya. Kita benar-benar melakukannya itu, ya, seperti rasul-rasul lah. Kita lihat perjalanan rasul-rasul mereka, ya. Jadi seperti kisah para rasul. Kita baca, kalau kita baca kisah para rasul itu, itulah perjalanan hidup seorang rasul. Bagaimana? Ya. Tidak seperti zaman sekarang. Kita disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan keluarga, disibukkan dengan politik. Sorry. Politik, ya, kesibukan dengan negara, kesibukan perang, ya, macam-macam. Jadi kembali lagi kita di sini sangat bersuka cita. Saya sangat bersyukur sekali ya, saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian di sini. Ya, dulu saya nggak kenal siapa-siapa di sini, nggak kenal. Saya dibawa dengan Om Bob kemari, perkenalan ya, belajar sama-sama. Dan saya merasa Tuhan menempatkan saya di sini untuk menjadi berkat buat orang banyak. Ya. Tuhan menempatkan saya di sini untuk memberi, karena itu janji saya. Saya harus memberitahu ilmu saya yang saya pelajari ini. Saya nggak sia-sia ilmunya. Yang saya pelajari ini saya nggak mau sendirian. Saya mau semua orang tahu apa yang ada di kepala kepala saya. Itu saya harus kasih tahu ke semua orang. Supaya semua orang jadi pintar. Semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Gitu. Tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu untuk membuka
pola pikir kita mengenal siapa Dia. Sehingga pengenalan-pengenalan kita tentang Tuhan yang dulu kita pelajari dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang kurang informasi, ya, kurang referensi, kurang belajar, ya, itu bisa dilengkapi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang itu bodoh atau gimana, tapi kurang lengkap bacanya. Tapi banyak sekali pembicara-pembicara atau pendeta yang tidak mau belajar lagi karena duduknya sudah kelewat enak gitu loh. Ya segini cukup udah, jemaat saya sudah cukup banyak. Saya yang penting tiap minggu khotbah ngomong diulang ya 10 anggap 10 topik diulang lagi dari 1 sampai 10, nanti balik lagi ke 1. Orang nggak tahu karena jemaatnya dibuai dengan kehidupan sehari-hari begini, cerita yang lucu begini. Jadi pas keluar gereja ditanya, kamu dapat apa? Ya pokoknya jangan begini, jangan begitu. Udah. Kita harus begini, kita harus begitu. Udah. Tapi kita nggak kenal siapa dia, sehingga kita menjalankan hidup ini sebagai manusia materialistik. Manusia materialistik artinya, ya sudah, hari Senin saya kerja lagi, begini lagi, begono, begini. Tapi kita nggak ada kehidupan Kristusnya, nggak ada. Sedangkan Kristus mau kita dalam hari-hari kita itu memancarkan terangnya Dia. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Ya. Kita harus jadi garam dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, apa yang dilakukan? Dibuang orang. Ya. Tentu, setiap perjalanan kita mengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Harga yang dibayar itu macam-macam. Ya. Ada yang dibilang gila, dibilang sinting, dibilang nggak waras, dibilang sesat, dibilang ini, dibilang itu. Ya. Tapi saya nggak peduli. Kita nggak perlu peduli dengan itu. Kalau kita sudah benar, bukan merasa diri kita benar, apa yang kita bawakan ini sudah benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, firman ini sudah benar, bacanya sudah benar, ngertinya sudah benar. Ya, mau siapapun yang ngomong, mau S1, S2, S3, S4, S7, S-teler, orang terpintar di dunia pun yang mau mengecoh saya pun nggak akan bisa. Contohnya tadi pagi saya ngobrol sama Ibu Ayu. Semalam saya nonton video mengenai ruah, ya, mengenai roh. Ternyata ada 2 ahli. Satu ahli bahasa Ibrani. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia belajar Ibrani sampai pada core-core-nya, sampai bahasa aslinya, sampai ke Aramik. Dipelajari berpuluh-puluh tahun. Dia lebih bisa berbahasa Ibrani daripada orang Ibrani. Ya, dia orang Itali. Ya. Dia belajar itu firman Tuhan, dia belajar Alkitab sampai dia pergi ke Vatikan. Semua buku-buku di Vatikan dikasih akses untuk baca. 2 orang, 1 orang Amerika, 1 orang apa? Amerika. Saya udah kirim linknya ke Ibu Ayu ya. Itu bagus. Jadi dia simpulkan bahwa Tuhan itu UFO. UFO, melayang-layang di atas permukaan air. Ini orang pintar nih, ngomong orang pintar. Dia pakai firman Tuhan, dia pakai ayat, lalu dia link dengan Yeskiel. Buat saya pengetahuan baru. Ya. Bukan berarti saya tolak, tapi pengetahuan baru. Tapi Tuhan tuh berfirman lain. Apa yang saya baca itu lain. Saya nggak mau tahu lah Tuhan itu bentuknya apa. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan tidak pernah salah. Ya. Dia punya argumentasi bahwa roh Allah atau ruah ini melayang-layang di atas permukaan air. Artinya, kayak begini. Jadi artinya kayak begini nih. Artinya Allah ini seperti UFO yang melayang-layang di atas permukaan air. Begini maksudnya.
Ya. Di dalam bahasa asli ya, dalam bahasa asli saya baca ini asli, bukan asli lagi, super asli lah yang saya baca ya. Ini bahasanya bahasa Ibrani ya. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Jadi di translate ini tanah ya. Ini Koran Jerusalem Bible ya. Ini tanah. Ini Koran tanah, ini tanah ya. Dia tanah. Kayak Taurat ya. Saya dikasih dari Israel ini. Saya baca ternyata di dalam bahasa aslinya ditulis bukan roh Allah tapi angin. Angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi mereka seperti kita menghembuskan angin. Jadi seperti UFO keluarin angin gitu supaya dia bisa melayang di atas permukaan air. Itu menurut argumentasi dua orang ahli ya yang sangat terkenal, buku-bukunya juga banyak. Tapi mereka terdengarnya benar. Tapi buat saya mereka lupa. Pada mulanya. Ini kalimat nomor 1. Kenapa Alkitab membuka kalimat pada mulanya? Ada yang tahu? Arti pada mulanya ada yang tahu? Sejak dunia diciptakan. Pada Sejak waktu dulu. dunia diciptakan. Pada waktu dunia diciptakan, oke? Apalagi? Oh. Karena kita di sini sifatnya tanya jawab, ya silakan kita belajar sama-sama ya. In the beginning. Pada mulanya. In the beginning. Ada yang tahu artinya apa? Saya ambil kopi dulu ya. Pada mulanya. Ada yang tahu? Kalau ditanya, kalau kita baca, ya kita coba buka pikiran kita nih. Ya. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Atau pada mulanya Yahweh, kalau mau pakai Yahweh. Pada mulanya Jehovah, kalau mau pakai Jehovah. Pada mulanya Elohim, dalam buku tanah. Ya, Elohim. Pada mulanya Tuhan. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Alfa. Ya tahu alfa. Maksudnya artinya apa? Oke, pertanyaannya begini. Pada mulanya Allah, Allah itu sebelum pada mulanya atau sesudah pada mulanya? Belum. Sesudah. Sesudah Yang pada jelas. mulanya. Ya, gimana tuh? Sesudah pada mulanya. Sesudah pada mulanya Allah atau sebelum pada mulanya Allah? Allah ada sebelumnya. Pada mulanya, ya, zero, titik, zero, time, zero, year. Pada mulanya, ya, Allah ini ada di sini atau ada di sini? Sebelah kiri. Sini. Yes.
Jadi pada mulanya di sini nih, pada mulanya in the beginning, ya. In the beginning. In the beginning. Okay. God, in the beginning God, in the beginning God, atau in the beginning God here. Saya kasih ilustrasi. Ganti. Sebelah kanan. Saya kasih ilustrasi. Ganti, masih bisa ganti. Saya kasih ilustrasi begini. Ilustrasinya begini. Siapa pencipta listrik? Thomas Alva Thomas Edison. Alva Edison. Thomas Alva Edison. Pada mulanya, Thomas Alva Edison mencoba membuat lampu. Pada mulanya, dia mencoba membuat lampu, yaitu dengan kabel misalnya. Pertanyaannya, Thomas Alva Edison sudah ada sebelum pada mulanya itu atau sebelum? Kok sebelum pertanyaannya? Pada mulanya nih, Thomas Alva Edison sebelum dia menciptakan bola lampu atau listrik, pada mulanya in the beginning Thomas Alva Edison try the first step, membuka, misalnya dia ketemu misalnya elektrolit ini atau ini digabung, keluar percikan api gitu. Jadi pada mulanya dia mencoba pada saat dia mencoba itu, dia itu sudah ada atau dia belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Jadi in the beginning God itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Jadi jelas. Ya. Jadi jelas sekali, ya. Pada mulanya Tuhan ini ada di sini sebelum ada waktu. In the beginning ini kita bicara waktu, setuju? 00000, waktu time-nya masih 0000, belum jalan. Iya. Tahun juga masih 0, nggak tahu kapan. Jadi sebelum ada waktu, Tuhan sudah ada di sini. Tuhan menciptakan dunia seperti Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Pada mulanya dia coba. Tuhan pada mulanya bikin in the beginning God. Baca nggak nih? Ya. Baca nggak? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit. Tapi menurut ahli tersebut, mereka menganggap bahwa air itu sudah ada. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ada air ini, samudra raya. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali zaman sekarang ini kalau kita tidak hati-hati belajar dengan baik, ya, kita bisa terkecoh. Kita baca firman Tuhan itu harus tahu ini artinya apa. Tahu ini artinya apa. Tahu artinya ini apa. Tahu arti ini apa. Tahu arti ini semua harus kita tahu. Jadi kita pada saat baca ini, kita mengerti apa arti dari mula. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created time. Nomor satu, Tuhan menciptakan waktu. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan menciptakan waktu. Artinya apa? This is time. This is God. Tuhan ini di luar waktu. Setuju? Karena dia yang menciptakan waktu. Setuju? Setuju nggak? Setuju.
Ya, Jadi mulanya Tuhan menciptakan waktu dulu. Waktu itu mula-mula, pada mula itu, in the beginning is the time. Waktu itu terjadi pada saat Tuhan menciptakan, waktu itu start. Tik, 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 tik. 0 year, hari pertama, hari kedua, itulah hari pertama dikatakan. Itulah hari pertama. 24 jam. Ya. 60 menit kali 24. 60 kali 60 kali 24 detik per detik. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang. Jadi dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa para ahli ini mencoba membelokkan ya, bahwa Tuhan itu bersifat piring terbang, UFO, punya teknologi yang luar biasa. Betul, saya setuju punya teknologi, tapi bukan berarti Tuhan datang dengan piring terbang, dengan apa. Ya terserah lah, Tuhan mau datang dengan apa, terserah Tuhan. Lalu dicerita bagaimana Elia itu diangkat kayak kesedot, ya, lalu pergi kemana gitu. Ya. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa berpikir bahwa, ya, kita berpikir bahwa kalau Tuhan adalah UFO, ya, berarti ada galaksi yang lain. Ada galaksi-galaksi lain. Setuju? Jadi Tuhan itu berasal dari beberapa galaksi ini. Kita nggak tahu galaksi yang berapa. Tuhan itu datang dari galaksi yang mana kita nggak tahu. Dan itu pun sudah menurut saya, ini menurut saya apa yang saya baca. Kita lihat. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi orang belajar menghitung hari, menghitung tahun, ya, menghitung masa itu dari perbintangan, dari bulan, dari matahari segala macam. Dan biarlah benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Maka Allah menciptakan kedua benda penerang itu, yaitu lebih besar dan enggak disebut matahari dan bulan, tapi dikatakan menjadi juga bintang-bintang. Jadi segala galaksi, segala macam itu ada di dalam cakrawala. Ya. Benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan. Ya. Di cakrawalanya. Jadi kalau bilang cakrawala, berarti the whole universe. Ini universe, Tuhan tetap ada di sini. Dia tidak ada di sini. Dia kalau UFO dia harus pergi ke universe lain, di tempat tinggalnya di mana nggak tahu. Tapi Tuhan itu di luar universe. Tuhan itu di luar waktu. Jadi kalau mau bilang Tuhan itu ada piring terbang, berarti dia pergi ke luar angkasa, bawa Elia, bawa Henok ke luar angkasa kemana nggak tahu. Tapi karena Tuhan di luar apa yang ada di dalam universal ini, He is not alien, no. He is God. Dia adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai punya pemikiran seperti itu, mau ilmu pengetahuan secanggih apapun, ilmu pengetahuan mencoba membelokkan firman Tuhan, kita akan tetap berdiri teguh seperti batu karang. Ya. Kita lihat lagi. Pada mulanya waktu, Allah menciptakan langit, space, dan bumi, materi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan time, ya, sorry, ini time, ini ada space, ya, ini ada materi.
Space tahu ya, space. Ruang. Waktu, ruang, materi. Ada yang tahu ini apa? Waktu, ruang, materi, ada yang tahu apa? Time, space, and matters. Ada yang tahu tiga ini apa disebut? Hukum ilmu falak. Hukum ilmu falak, betul. Apalagi? Ya. Oke. Physics. Fisik. Oh, fisik. Ya. 3D. Pernah dengar 3D? Yes. 3 dimension. 3 dimension. Jadi Tuhan menciptakan 3 dimensi. Ya, Tuhan sudah menciptakan 3 dimensi. Wow, Waktu itu ini berjalan dari terus. dulu ya, Hendrik. 3 dimension ya, hebat ya Yes. Tuhan. Tuhan tuh menciptakan 3 dimensi. Waktu itu berjalan terus dan akan stop suatu hari nanti pada saat Yesus datang 2 kali. Ya, ruang itu ya, maka akan habis semua. Dan Tuhan ada di atas 3 dimensi. Kalau dibilang 4 dimensi, yaitu Tuhan ada di luar sini. Bagaimana mungkin kita yang ada di dalam 3 dimensi ini mau membuktikan sesuatu yang ada di luar 3 dimensi? Impossible. Impossible. There is no way. No way, Jose. Ya. Kalau kita sudah mengerti ini, kita tahu siapa dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam ruang. Kita masih hidup di dalam 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, ini kita 2 dimensi nih. Komputer nih, kita nonton nih, lihat tuh 2 dimensi. Ini namanya 2 dimensi. Kayak film karton. Nih, ini 2 dimensi. 3 dimensi ini saya ada di sini, saya ada ruangan, dan waktu berjalan terus. Saya ada hidup di dalam 3 dimensi. Ya. Tapi Tuhan ada di luar sana. Dia mengontrol 3 dimensi. Jadi kalau Tuhan itu UFO, kata ahli ini, dia harus pergi ke luar angkasa, berarti ada sesuatu yang mengontrol dia. Tetapi karena kita tahu kita dikontrol oleh dia di luar itu. Kalau ditanya, kalau gitu Tuhan itu kalau di luar 3 dimensi, yang kontrol dia siapa? Buktiin dia aja nggak tahu gimana cara ngebuktiin yang kontrol dia. Itu namanya omong kosong. Jadi kira-kira seperti itu. Kita sebagai orang Kristen ini harus punya banyak waktu untuk membaca. Punya banyak waktu untuk menyelidiki. Lalu kalau kita dengar-dengar YouTube, dengar-dengar TikTok, dengar-dengar media sosial, jangan anggap itu benar semua. Wah, benar juga nih kata dia. Lalu kita sebarin ke orang-orang, bla 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 bla. Ntar dulu, bos. Sebelum kita sebarin, baca dulu, dengar dulu. Lalu kita pikirkan, apa kata firman Tuhan? Apa betul? Apa sesuai dengan firman Tuhan? Kayak saya aja, sampai jam 1 pagi semalam. Karena saya lihat dari media sosial separuh. Wah, bagus juga nih. Penasaran saya. Saya buka di YouTube, ternyata ada. Saya dengerin sejam lebih. Beneran saya dengerin. Sambil dengerin, ini jalan. Firman Tuhannya jalan. Di mana nih ayatnya? Oh, gini. Oh, dia nggak baca ini. Oh, dia nggak tahu ini. Jadi, itu pembukaan saya. Ya, cukup lama juga sih. Nggak sampai sejam lah. Nah, sekarang kita buka pertanyaan ya. Sebisa mungkin saya bisa jawab dengan firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya Pak Hendrik. Boleh Pak Yosef. Maaf tadi waktu panggil saya semua teman-teman, saya lagi online sama cece saya, Lydia. Ya. Mohon maaf ya. Ya, dimaafkan Pak. Dimaafkan Pak Yos dengan avokadonya. Avokado dan sei kirim kemari, kayak malu-malu sei-nya. Ya. Saya mau tanya Pak,
Ya, Pak. Saya setuju. Waktu itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, Hmm. bagi kita manusia, ada ungkapan, kita manusia yang sibuk ya, ada ungkapan, rasanya waktu 24 jam ini nggak cukup. Pernah kan dengar gitu, kalimat gitu kan, Pak? Maksudnya nggak cukup, kurang banyak gitu maksudnya. Ada ungkapan, perasaan orang-orang tuh, waktu 24 jam rasanya nggak cukup kita ini. Kan ada Oh, sebagai iya. manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan memang maha tahu ya. Tapi kan segala sesuatu yang Pak Hendrik katakan itu ada reasonnya, ada tercatat, ada tertulis, ya, baik secara eksplisit atau apalah ya istilahnya. Kenapa Tuhan menciptakan waktu itu hanya 24 jam? Tidak 48 jam, tidak 12 jam, tidak 36 jam. Itu aja Pak pertanyaan saya. Karena dia yang menciptakan waktu. Kok masuknya di angka 24? Pasti ada reasonnya. Thank you, Pak. Ya. Minta tolong Bapak baca ya. Baca Pak Yosef. Pak Yosef bisa baca yang saya biru ini nih. Halo Pak Yosef. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Apa artinya? Bapak punya masalah. Punya masalah nih. Dan masalah ini cuma boleh terjadi hari ini. Bapak tahu, ini nggak usah jauh-jauh deh. Bapak nyicil mobil atau nyicil rumah. Ya. Hari ini saya terakhir bayar rumah. Besok saya nggak bayar lagi. Betapa senangnya Bapak ketemu hari besok, betul? Ya. Tapi besoknya nanti 125 jam lagi. Lama nggak, Pak? Lama. Lama. Maka Tuhan kasih 24 jam. Itu pun hitungan manusia, Pak, 24 jam. Ya kan, manusia itu pakai 24 jam. Padahal kalau hitungan Tuhan nggak ditulis 24 jam. Jelas-jelas dikatakan mana itu kok dibilangnya? Tuhan tulisnya ini. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah sore, jadilah pagi. Jadi, dan Tuhan mengatakan, jangan sampai amarahmu terus sampai apa? Matahari terbenam. Dan kan kita nggak tahu matahari terbenam jam berapa. Ada yang bilang jam 6, ada yang bilang jam 7. Di Amerika lagi sekarang nih musim panas. Terbenamnya nanti jam 11, jam 10. Marah, kesal. Aduh, jam 11 malam baru matahari terbenam. Nggak taunya lagi marahnya di mana? Di Alaska. Bukan Alaska, di mana? Kutub Utara. 6 bulan sekali baru terbenam. Ngamuk 6 bulan. Jadi hitungannya tergantung terbenam dan matahari terbenam dan matahari terbit. Nggak ada yang tahu. Tapi jelas Tuhan memberikan waktu. Artinya juga Tuhan memberikan kita waktu yang tepat. Badan kita ini didesain ya, didesain untuk waktu yang tepat. Pada saat kita harus istirahat, kita istirahat. Ya.
24 jam kurang nih, apalagi kalau lagi bikin project. Wah, ini nggak cukup, Pak. Bapak kasih kita seminggu nggak cukup. 1 hari cuma 24 jam, Pak. Nah, kira-kira gitu hitungannya. Itu kita bicara project. Tapi kalau kita bicara kesusahan hidup, kesusahan apa, dan sebagainya, saya rasa Tuhan cukup adil, Tuhan cukup tahu lah kemampuan manusia. Juga, kenapa ada waktu pagi dan petang? Karena hari ini punya kesusahan, hari ini punya kesusahan akan berbeda dengan kesusahan besok. Artinya kesusahan sekarang ini sudah berlalu. Kita udah nggak bisa balikin lagi. Hari ini punya kesusahan akan berubah, berbeda. Jadi segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu untuk menangis, waktu untuk tertawa, waktu untuk senang-senang, ada juga waktu untuk mati. Semua ada waktunya. Apabila kita masuk dalam pencobaan, apabila kita masuk dalam masalah-masalah hidup, ada waktunya. Pencobaan itu akan berlalu, masalah itu juga akan berakhir. Karena Tuhan yang memberikan waktu, yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah memberikan waktu itu kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita, karena Dia yang menciptakan. Apabila ada permasalahan dalam hidup kita, apabila ada project, segala sesuatu yang bersifat waktu, kita tahu, ini Dia yang bikin, ini ada waktunya. Kalau ada masalah dalam hidup saya, bukan saya mencari yang lain, saya mencari Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan waktu ini, Engkau sendiri pula yang akan melewati masalah ini bersama-sama dengan saya. Karena selesai waktunya. Sudah selesai. Pengkhotbah 3. Terima kasih. Amin. Jadi yang Pak Yos tanyakan, Hendrik, bagaimana bisa 24 jam itu? Kok enggak 26 jam atau 30 jam atau 12 jam gitu, Hendrik? Kan sudah dibilang. Misalnya Cece nih. Ya, Cece sakit. Terus dokter bilang, besok sembuh. Yakin dok, pasti sembuh. Tapi besok, nggak saat ini. Cece menunggu nggak besok? Nunggu. Nunggu, tapi nunggunya 200 jam kemudian. Ah, Pilih mana? 200 jam atau 24 jam? tapi pertanyaannya, who decide the 24? Why Itu not manusia. 23, Iya, manusia akan 24? membuat, makanya kan Tuhan menciptakan, ini perhitungan berdasarkan matahari, bulan, dan bintang. 24 jam. Gitu. Pertanyaannya gini, kita percaya bahwa kita ini dalam setahun ada 12 bulan? Percaya? Iya, karena sudah waktu ini sudah dari Ya udah, kecil. sekarang saya tanya yang gampang-gampang. Oktober bulan apa? Oh ya, Hendrik pernah ngomong itu, bukan Ya, itu 10. bulan apa? Bulan 10. Bukan 10, bukan. Kalau perhitungan Okto itu apa? 5. 8. Okta 8. 8. Kenapa jadi bulan 10? Karena Desember bulan apa? Desember. Ya bulan apa? 12. 12. Desember, deka. Berapa? 10. 10. Kenapa berubah? Nggak cocok ya. Kenapa berubah? Ayo, kenapa Bu? Aduh, saya pernah diterangin Hendrik. Maaf Hendrik, ini faktor U. Faktor U. Iya. Jadi sebenarnya kita 13 bulan harusnya. Oke. Jadi ada perubahan. Interesting. Ya, ada perubahan perhitungan. Ya. Orang Israel itu ada perubahan perhitungan. Hitungannya mereka tuh memang agak rumit karena hitungan bulan bukan matahari. Ya. Sama dengan orang Chinese, hitungannya pakai bulan. Ya, makanya sama orang Arab juga gitu kalau nggak salah ya, pakai bulan Pak ya. Bulan. Ya, jadi nanti orang Chinese punya Xinjia sama orang Arab punya apa itu Lebaran bisa sama nanti waktunya ketemuan. Nah, itu tahun ini kalau nggak salah. Ya hitungannya gitu tuh, mereka saling kejar mengejar gitu loh. Ada hitungannya sendiri-sendiri. Dan maaf, kenapa wanita dibilang dulu datang bulan ya? Kenapa nggak datang matahari? Datang bulan aja udah sangar kayak begitu, gimana datang matahari?
Datang bulan aja nih, suaminya lagi diam-diam bisa ngomelin, apalagi datang matahari. Suaminya lagi diam-diam ditembak kali. Mati semua laki-laki. Kenapa? Why that word? Why that word? Saya nggak tahu. Oh. Enggak loh, itu bahasa Indonesia loh. Perputarannya itu setiap 30 hari terjadi lagi haid. Yes. Makanya 28 Pak Freddy, 28. ya 28 atau apa tetap aja dalam bulan next month datang lagi, next month datang lagi. Makanya datang bulan karena setiap bulan gitu ya. Wah, ya. clever Pak Freddy. Wow, terima kasih. Makanya bahasa Inggris juga dikatakan period. Period. Ya. Pak Hendrik. Ya. Saya mau sambung ya. Sebentar, Pak Yosef sudah menjawab? Ya, sudah. Jadi saya mengerti maksudnya, Pak. Jadi Tuhan itu memberi 24 jam itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Yes. Emosinya, mentalnya, segala macam. Secara physically maupun psikis. Yes. Ya, saya mengerti. Manusia, Ya, Pak Yos. Sorry Pak Yos. Yang membuat 24 jam itu manusia, Tuhan hanya bilang malam dan siang. Kemudian manusia mengkategorikan dengan jam itu. Ya. Ya, artinya segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Hari ini ada Pak Freddy karena hasil hubungan suami istri orang tuanya ini. Saya pun begitu, ya. Jadi saya disebut itu. Jadi kurang lebih sama lah ya, Ko Freddy. Hanya maksud tadi pertanyaan saya itu sudah terjawab bahwa waktu itu dibuat dulu, baru manusia. Kalau waktu Tuhan disesuaikan sama dengan manusia, nanti manusia ini sama dengan Tuhan kemampuannya. Kurang ajar. Iya benar. Saya ngerti Pak maksudnya. Ya, memang mau istilah itu dibuat manusia atau bukan, de facto bahwa kita melalui 24 jam. Tapi saya mengerti jawabannya Pak itu. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Kopingho dulu, kalau Kopingho dulu nggak 24 jam. Kopingho ya? Kopingho nggak ada jam. Pada sore hari atau pada jam 3 nggak ada. Kopingho kalau baca ulang kan nggak ada jamnya dia. Ukurannya umpama selama hiung terbakar atau seumur jagung, jadi dia pun nggak kenal masih bulan, jam nggak dikenal semua gitu. Orang dulu begitu Pak katanya. Kamu umurnya berapa? Terus sama pohon jambu sama tuh umurnya. Gitu Pak ya? Oke, lanjut Ibu Ayu. Nyambung tentang waktu Pak. Ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Oke. Penjelasannya Pak. Ini memang sangat kontroversial ya. Ini di Mazmur juga ada. Saya kasih lihat di Mazmur berapa nih. 90 ayat 4 ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jagab di waktu malam. Ya. Jadi Petrus ini menulis, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa. Yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dia bukan ngambil sembarangan. Kenapa dia tulis ini? Karena dia tahu ada Mazmur yang menulis ini. Setuju? Jadi dia bukan nulis sembarangan. Ya. Ada referensinya.
Telepon masuk. Saya bentaran saja, bentar. Halo, Fat. Iya, lagi sibuk sebentar. Nanti telepon lagi. Ya, thank you. Jadi, kalimat 1 hari adalah 1000 tahun bagi Tuhan, itu banyak sekali orang-orang yang sekolah mengenai masa depan, apa tuh istilahnya? Eskatologi, ya, sekolah eskatologi khusus belajar menghitung masa depan itu memakai standar waktu Tuhan, ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bisa juga berarti bahwa waktu itu nggak ada artinya buat Tuhan. Tergantung kita mau pakai di mana. Sama seperti kita dalam berbahasa itu. Ya. Arti kata tahu. Tahu itu bisa taruh di mana? Bisa jadi makanan, bisa jadi saya mengetahui, bisa apa lagi itu. Ya. Jadi tergantung kita mau taruh di mana. Tapi ini seperti kalimat, kalau kita baca konteksnya ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Artinya, kalau waktu itu berlalu, 1 hari berlalu itu, walaupun 1000 tahun, buat Tuhan ya cuma sehari. Kira-kira gitu. Mau ngomong, nah ini. Engkau menghanyutkan manusia seperti mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya, jadi istilahnya kayak sekarang nih. Ibu Ayu sekarang umurnya berapa misalnya? 50. Pernah kepikir waktu ibumu 17, sekarang 50? Berlalunya cepat nggak, Bu? Cepat, saya pikir saya masih 17. Itu dia, Bu. Itu pikiran kita 17. Tapi badan ini kan 50. Setuju ya? Kira-kira gitu, Bu ya. Sepertinya kita baru lihat kemarin anak saya baru bayi, sekarang udah punya anak lagi bahkan. Waktu itu berlalu dengan cepat sekali. Makanya artinya kayaknya kayak kemarin. Kita selalu ngomong gitu, kayak kemarin nih. Gue baru kemarin lulus SMA, sekarang udah jenggotan, sekarang udah punya anak, sekarang udah punya cucu. Padahal kemarin gue baru lulus SMA. Bukan berarti kemarin saya baru lulus SMA tiba-tiba 50 tahun. Artinya 50 tahun hidup kita ini seperti kemarin. Setuju. Ya. Jadi itu maksud dari perkataan. Tapi dari sini Tuhan juga memberitahu bagaimana penghitungan eskatologi. Salah satu contoh mengenai dua masa, 1 masa, dan setengah masa, atau 1000 nih. 1200. 1260 ya. Contohnya Ya. ini. 1260 tahun. Ya, jadi dikatakan 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari sama juga dengan 1260 tahun. 1260 tahun. Terus ada lagi yang mengatakan di ayat 13 dikatakan 42 bulan. Sama nggak 42 bulan? Sama, 1260 juga nilainya. 42 bulan. Ini bicara mengenai bagaimana kekuasaan Katolik Romawi ya, yang mencapai kekuasaan tertinggi di tahun 538. Ya. Kita lihat. Ya, ini jurnal ini. Kalau bilang jurnal ini yang Pak siapa namanya? Pak Tony selalu bilang, tulis di jurnal, tulis di jurnal. Ini jurnal. Ya. Jadi orang punya pelajaran, dia tulis di jurnal untuk mengambil PhD. Ya.
538 AD, the transition from the pagan Roman Empire to the Holy Roman Empire. Jadi bangsa Romawi itu yang sifatnya pagan atau menyembah berhala itu ada transisinya menjadi Holy Roman Empire, alias dari apa namanya? Ya. Ini 538 become the turning point in the history of Roman Empire. Jadi istilahnya 538 ini ya. Nah, 538 ini ini dah, sudah ada. Justinian upheld the supremacy of papacy. Jadi kepausan Romawi ya, di tahun 538 mencapai supremasi tertinggi di dunia. Mengalahkan kerajaan-kerajaan di dunia. Jadi raja-raja di dunia ini kalau mau jadi raja mesti datang ke dia. Itu kekatolikan Romawi pada saat mencapai titik tertinggi 538. Dan dari situ masa kegelapan kekristenan ada di sana. Di mana orang seperti kita-kita ini nggak bisa baca Alkitab. Yang boleh baca Alkitab, mereka. Jadi kalau kita mau baca Alkitab, kita mesti datang. Dengerin. Dia ngomong salah pun kita bilang iya, karena kita nggak punya pegangan buku, segala macam. Lalu banyak sekali perubahan-perubahan waktu, perubahan-perubahan tradisi, ya, dari penyembahan berhala masuk sedikit-sedikit ke dalam esensi Roman Katolik, ya, gitu loh. Dan banyak sekali orang-orang yang nggak setuju tertebas. Ini bicara mengenai eskatologi yang ada di Wahyu 13, ya. Selama 42 bulan alias 1260 tahun kekuasaan kekatolikan Romawi itu berkuasa sekali. Dikasih waktu. Diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu setelah 42 bulan apa terjadi? Believe it or not, ya. Believe it or not, 538 ditambah 1260 tahun. 1798. Kita lihat apa yang terjadi 1798. 1798. Ya. Nah, ini kayak jauh nih. Mana nih? Oh, kecil banget tulisannya. Malas bacanya. Ini kecil. Britannica. Napoleon. Yes. Tahun 1798 itu Napoleon Bonaparte mengadakan French Revolutions, ya, and creation of Roman Republic, which replace Papal States. Replace Papal State. Artinya kekuasaan dari kepausan itu diturunin oleh Napoleon Bonaparte. Ya. Dan bentar, yang paling bagus di mana ya tulisannya yang gampang dibaca? Ini sejarah ini nggak main-main. Nah ini paus yang ditangkap oleh Napoleon Bonaparte. Ini pausnya ditangkap. Jadi pada saat ditangkap dia dibuang. Dari situlah kepausan yang namanya kekuasaan kepausan runtuh. Jadi benar-benar 1260 tahun. Exactly 1260 tahun. Believe it or not itu istilahnya. Dikasih waktu 1260 tahun untuk bikin dunia gelap. Benar-benar gelap. Segala macam aneh-aneh terjadi gitu loh. Gelap, dunia itu gelap. Alkitab itu diputar balik dan sebagainya. Selama 1260 tahun. Ya. Dikatakan seperti kena luka. Ada ceritanya? Ya. Lalu ia membuka
Di mana tuh yang ada seperti luka? Tanduk patah itu Bapak. Ya. Mana tuh? Nah, ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini 1798, dia ditangkap, runtuh. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya sembuh. Artinya apa? Kembali lagi dia berkuasa. Kapan berkuasanya? Pertanyaannya. (1929) ya. Efektif 29 7 Juni 1929 ya. Ada orang namanya, pernah dengar pasti kalian semua, Benito Mussolini, pemimpin Marxisme di Italia, mengakui Vatikan atau papasi ya, atau kepausan Vatikan diakui kembali. Lalu dibilang apa? Italy in return recognize papal sovereignty over Vatican City. Kita lihat artinya apa dalam bahasa Indonesia supaya kita ngerti lah. Bahasa Inggris saya kurang bagus kadang-kadang. Italia mengakui gantinya, mengakui kedaulatan kepausan, kedaulatan, supremasi tertinggi. Ya. Tuh. Ini namanya treaty-nya adalah Lateran Treaty tahun 1929. Kalau kita hitung, kira-kira berapa tahun tuh? ...131 tahun kemudian. 131 tahun kemudian, kepausan hidup kembali sampai detik hari ini. Kira-kira itu ya. Saya harus siap-siap waktunya, saya mesti kerja. Jadi saya berikan kepada Pak Freddy untuk ini sembari saya ngobrol. Saya mau siap-siap ya. Saya harus kerja soalnya. Baik, makasih Pak Hendrik. Ya. Untuk selanjutnya, mungkin kita langsung ke sesi 2 ya Pak ya, yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Terima kasih untuk Pak Hendrik yang Bu sudah... Ayu sudah menjawab ya? Iya, nanti untuk lebih lengkap lagi, nanti kalau Pak Hendrik ada referensi lagi, boleh diberikan berikutnya. Baik, makasih Pak Hendrik. Mohon kesediaan Pak Hendrik untuk pimpin dalam doa sebelum kita akhiri sesi 1. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk berdiskusi, memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama. Ini bukan kegagahan kami, tapi kami semua belajar tunduk dan taat kepada Tuhan, untuk bisa selalu setia dan selalu membuka pikiran kami untuk belajar dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Sebenarnya kami akan melanjutkan perbincangan kami, biar Tuhan pimpin, agar kami bisa belajar dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Ya, sama-sama. Berikutnya saya serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk jadi host di sesi 2. Silakan Pak Freddy. Yo, ya jadi satu hari itu kan perumpamaan atau penjelasan tentang satu periode gitu lah. Satu periode dikatakan seperti 1000 tahun begitu. Jadi proses-proses yang dilakukan Allah dari periode ke periode itu kurang lebih 1000 tahun gitu. Itu dari pengertian para pemaham tentang periode daripada Tuhan. Gitu. Ada yang menganggap bahwa penciptaan hari pertama itu adalah 1000 tahun, penciptaan hari kedua adalah 1000 tahun, seperti itu. Gitu. Jadi gaya bahasa lah, umpama tiba-tiba saya berdiri di depannya Ibu Agatha,